Jadi di dunia supporter itu untuk kata-kata sebuah perdamaian itu sangat berat. Ya, Sangat berat di 18 Juni nanti. Karena Dicek juga datang, Bu ya. Kalau Dicek datang, halo cuy, kembali lagi bertemu dengan saya Caleo dan kita hari ini ada program baru. Kita hari ini ada program baru yaitu Ruang Tamu. Kira-kira apa sih Ruang Tamu itu? Jadi Ruang Tamu ini adalah konten YouTube di mana Febos ini mengundang tamu-tamu istimewa gitu. Jadi nanti bakal kita undang dan ini adalah episode pertama ya dari Ruang Tamu. Aku tadi udah janjian sih sama bintang tamu hari ini. Cuman mana ya kok nggak hadir-hadir ini ya. Waduh. Ini coba sih tak hubungi dulu. Oh, tak ces HP-ku ternyata. Oke. Langsung kita nyanyikan lagu-lagu sesuatu lagu. Coba ya. Terbanglah kau di angkasa. halo Cak. Akhirnya kan teko kan. Ya apa kabar? Bu, Siap, Mas. monggo Bu. Ini arakmu. Gara-gara lagu itu langsung aku ngurunake. Oke, siap. Silakan Bu. Selamat datang di rumah Febos. Oke, terima kasih. Jadi ini konten YouTube pertama Ruang Tamu Bu. Episode pertama ini Bu. Dan Febos sengaja mengundang khusus Kapuk Ipul hari ini. Siap. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik, Mas. Alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah. Kegiatan apa Bu akhir-akhir ini Bu? Ya, dengan udah masuk di bulan Juni ini mungkin supporter pun atau bonek pun mulai aktif dalam persiapan Priasap menuju 18 Juni ya. Yang dimana 18 Juni itu hari ulang tahun Persebaya yang ke-96 tahun. Ya, hampir menuju 1 abad Persebaya. Gokil, 100 tahun ya, menuju 100 tahun ya. Iya. Gokil. Kira-kira Bu, kegiatan apa sih yang dilakukan teman-teman supporter di bulan Juni ini, khususnya bonek ya? Yang saya lihat ini teman-teman ada yang mulai memasang spanduk-spanduk di kampung-kampung sebagai bentuk identitas bahwa Surabaya ini hijau, Surabaya ini bonek, Surabaya ini Persebaya. Oke, Seperti itu. Sebagai lambang kebanggaan Bu ya? Sebagai identitas lambang kebanggaan. Terus ada juga nanti itu di malam 18 itu ada acara tassyukuran doa bersama di beberapa kelompok-kelompok supporter di Surabaya juga. Dan yang pasti goldnya itu nanti di tanggal 18 yang dimana akan ada pertandingan Persebaya friendly match Persebaya lawan Persija. Ya. Gokil. Nah, ini pasti rame Bu ya? Ya. Tiket kira-kira udah sold out belum Bu? Sold out. Gokil. Jadi kita hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 ya kita tik ya. Dan matchnya tanggal 18 dan udah sold cuy. Gokil. Emang harinya Persebaya tanggal 18 Juni ini. Oke Bu, sebelum kita panjang lebar Bu, aku pengen tanya Bu, kira-kira awal jenengan ini, awal Kapuk Ipul supporteran bonek ini gimana? Mendukung Persebaya ini gimana Bu? Awal mulanya Bu? Awal mula, kebetulan aku tinggal di masa kecilku di Ngaglik Gang Buntu yang dimana letaknya itu deket banget sama Stadion Tambak Sari. Oke. Jadi masa kecilku ada di sana hingga tumbuh remaja dan dewasa di sana juga. Jadi apa yang saya lihat dan apa yang saya saksikan yang di jalan raya depan kampung saya itu secara otomatis menggugah rasa keinginan untuk menjadi bagian dari Persebaya yaitu supporter bonek. Dari kecil, dari umur 8 tahun. SD sampai ya. Gokil. Jadi setiap kali Persebaya berlaga kala itu kan mesti supporter bonek itu konvoy pakai motor itu kan menjadi daya tarik tuh kampung-kampung seluruh sepanjang kampung. Sepanjang kampung itu keluar, nggak laki, nggak perempuan, nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak, nggak anak-anak, semua keluar kampung lihat konvoy, lihat Persebaya. Nonton boneknya. Dan dari situ kan penasarannya tinggi gitu loh. Apa sih ini? Iya. Secara otomatis kan akhirnya rasa ingin tahunya tinggi.
Akhirnya dari ya masa kecil lah iseng-iseng sama teman-teman ke stadion, tapi nggak bisa masuk, lihat dari luar aja hiruk-pikuk orang masuk. Setelah itu kita lihat caranya masuk gimana. Di masa kecil saya akhirnya masuk nggak punya uang kan. Kala itu ya saya solusinya ya seperti yang teman-teman sebaya saya kala itu ya apa ya istilahnya itu nunut. Nang wong sing bareng, ya, bareng sama orang cuy. Jadi orang zaman yang dulu lebih tua gitu. ada kebiasaan kayak gitu boy ya. Ya. Jadi nunut, nunut. Berharap orang yang saya nunut itu menganggap saya itu keponakan, entah itu saudara, entah itu anak, gitu loh. Kala itu ya di era saya dulu ya. Dari situlah akhirnya tahu apa itu Persebaya Surabaya. Oke. Terus apa itu bonek. Dari situ semakin tumbuh rasa emosional saya, semakin besar juga ikatan emosional saya dengan Persebaya, ya secara otomatis mendedikasikan diri saya untuk Persebaya, gitu sih. Oke Bu, kalau ngomong-ngomong soal bonek nih, ini udah identik banget bonek Surabaya, Wani, dan pada era itu Bu, kita flashback dulu, bonek dianggap sesuatu atau supporter yang negatif Bu. Dan seiring berjalannya waktu, bonek juga berbenah menjadi lebih positif dalam berkegiatan, dalam bersupporter. Gimana tanggapannya Kak Boyful sendiri? Ya, Surabaya itu simple. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Mas Leo tadi benar. Kalau kita flashback ke belakang memang dinamika dunia supporter itu khususnya bonek itu nggak lurus-lurus saja gitu loh. Ya. Di era bapak-bapak kita, mereka masih bisa konsisten dan bisa menjaga nama besar Persebaya maupun boneknya serta kotanya. Mungkin fase di bawah bapak-bapak kita atau di atas kita, mungkin itu terjadi fase-fase penurunan. Akhirnya membuat suatu keresahan dalam lingkungan masyarakat daerah ataupun di rumah sendiri. Dan itu tidak dipungkiri gitu loh. Masih ada gitu loh. Akan tetapi regenerasi sekarang ini kan nggak bisa dibendung tuh. Setiap tahunnya itu muncul regenerasi bonek yang benar-benar inovatif, punya visi misi kreatif yang bagus untuk mendukung Persebaya, dan itu tidak bisa dibendung. Dan memang kita harus mengakui, oke, masyarakat boleh menilai kita itu menilai bonek itu negatif, akan tetapi jangan lupa di sisi kekurangan bonek, di sisi kenegatifan bonek itu juga punya rasa kepedulian yang tinggi ya terhadap sesama anak bangsa, yang dimana bonek ini bergerak tanpa ada yang mengkoordinir, tanpa ada yang mengkondisikan. Mereka bergerak di saat saudara-saudara kita di daerah lain itu mengalami musibah bencana alam, kesusahan, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang. Bonek secara serentak melakukan aksi peduli, penggalangan dana, dan muara semua penggalangan dana itu dialokasikan ke daerah yang bencana. Itu udah lama dilakukan teman-teman bonek, cuman ya begitulah potret bonek itu. Kalau buruk, media akan berlomba-lomba memberitakan. Akan tapi kalau bonek ini baik, nggak ada satupun media berlomba-lomba untuk memberitakan juga. Jadi kita juga nggak perlu pengakuan seperti itu. Yang penting peradaban supporter di era sekarang ini bonek benar-benar luar biasa. Itu aja sih. Makin berkembang Boy ya. Semakin berkembang. Kira-kira untuk melawan stigma negatif sendiri itu apa Bu kegiatan mungkin yang dilakukan oleh teman-teman bonek ini sendiri? Ya salah satu tadi itu peduli sama anak negeri, penggalangan dana, ya kan, datang ke tempat bencana, itu salah satu bentuk kepedulian kita di luar sepak bola, dunia supporter. Dan itu memang nggak banyak diketahui, apalagi sekarang era teknologi ya, digital, medsos ya. Oke, media nasional, media mainstream nggak memberitakan, is oke lah. Tapi teman-teman punya fanpage media sendiri untuk mengampanyekan, untuk mengedukasikan bahwa bonek itu sekarang seperti ini gitu loh. Itu tidak bisa dibendung juga gitu loh.
Jadi banyak kegiatan-kegiatan. Sekarang bonek juga punya salah satunya punya panti asuhan. Itu harus diketahui juga gitu loh. Bonek juga sering bantu Al-Quran ke musola-musola yang dibuka. Yang paling histeris adalah di saat masa pandemi COVID. Gimana tuh, Bu? Kan bola juga berhenti. Bola berhenti, semua aktivitas di dunia ini berhenti. Di saat orang-orang itu takut untuk keluar rumah, tapi teman-teman bonek ini berani keluar rumah dengan berbagi 1 juta masker untuk masyarakat Surabaya. Gokil. Itu salah satunya aksi heroik teman-teman bonek itu. Salah satu bentuk aksi nyata, Bu ya? Aksi nyata, berbagi 1 juta masker di kala pandemi, terus juga melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat-tempat ibadah, sekolah, pondok. Itu dilakukan teman-teman bonek di kala pandemi Indonesia. Di kala orang takut keluar, di kala orang itu benar-benar takut untuk melakukan aktivitas. Tapi bonek garda terdepan untuk memberikan kenyamanan, memberikan motivasi, memberikan suatu hal yang benar-benar membuat membuat diri kita itu mulai benar-benar semangat gitu loh. Seperti yang kegiatan bagi-bagi 1 juta masker, penyemprotan disinfektan di beberapa sekolah, pondok ataupun rumah ibadah. Oke, Bu. Jadi pergerakan bonek ini sangat masif, Bu ya. Bisa dibilang kompak lah ya. Teman-teman bonek ini. Emang sebenarnya kalau boleh tahu, Bu, misi dari bonek sendiri ini apa sih, Bu? Maksudnya dengan kegiatan mereka yang masif sendiri ini, Bu. Bonek ini bukan organisasi ataupun sebuah lembaga yang terstruktur. Di bonek itu tidak ada pemimpin dan tidak ada yang terpimpin. Akan tetapi tingkat kesadaran bonek untuk menjadikan masing-masing dirinya itu menjadi sebuah leadership atau ketokohan itu memang sudah ada, karena Surabaya tempatnya para pejuang gitu. Emang udah tertanam dari dulu, Bu ya. Ya kita tahu lah perjuangan Bung Tomo seperti apa dikala mengusir penjajah sekutu di Surabaya. Itu sih, Mas Leo. Jadi sebenarnya untuk bonek sendiri ini sebenarnya tidak terstruktur tapi terkoordinir. Tidak struktur tapi terkoordinir. Itu ya mungkin orang heran gitu loh. Lah kok bisa ini? Bukan organisasi, bukan lembaga, tapi bisa terkoordinir gitu. Ya itu semua peran dari beberapa teman-teman bonek juga yang memanfaatkan media sosial ini dengan baik. Ya, saling tukar informasi. Saling tukar informasi, perkembangan ataupun hal-hal yang memang menyangkut tentang Persebaya, dunia supporter khususnya bonek, ataupun musibah-musibah bencana alam yang membuat bonek ini mempunyai rasa bergerak untuk membantu sesama. Oke. Selama ngordinir bonek tuh, kan Kapu ini kan bisa dibilang pemimpin lah, dirijen kalau di stadion. Waktu koordinir bonek, apakah ada hal-hal unik, Bu? Cerita-cerita unik, Bu, selama ngordinir arek-arek ini? Ya, dirijen atau Kapu itu kan hanya sebuah amanah ya. Kebetulan saya dipercaya untuk mengakomodir teman-teman di stadion untuk bersuara lantang, berdiri, bernyanyi untuk membakar semangat pemain di lapangan. Suka dukanya ya banyak banget, Mas Leo. Banyak banget. Yang paling unik iki, Bu, sing sampean gak terlupakan ini. Wih, kejadian ini gak terlupakan ini. Ya, paling gak terlupakan adalah di saat saya tidak bisa membendung kekuatan teman-teman meluapkan emosionalnya setelah beberapa kali Persebaya mengalami fase kekalahan. Saya tidak bisa membendung dan akhirnya memang terjadi pengerusakan stadion. Itu harus kita akui. Akan tetapi teman-teman punya rasa salah
berani mengakui rasa salah dan berani untuk berbenah. Itu yang membedakan bonek dulu dan sekarang. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu satu hal yang nggak pernah aku lupakan. Dukanya apa, suka dukanya itu di situ. Kalau sukanya ya kita, kalau aku pribadi, kalau aku happy itu kalau teman-teman yang ada di tribun ini benar memberikan yang terbaik untuk Persebaya. Maksudnya itu memberikan yang terbaik adalah selama 90 menit pertandingan lancar, suara cen-cen teman-teman di tribun ini benar-benar membuat lawan ini mulai keder, bikin lawan ini mulai nervous karena suara kita terlalu kencang, akhirnya bisa merusak konsentrasi lawan di lapangan. Itu suatu kepuasan sendiri bagi saya. Tujuannya di situ sih, agar lawan ini tidak bisa fokus dalam bermain sepak bola. Kenapa kita harus suaranya tuh lantang kalau di tribun utara atau di Green? Oke. Ngomong-ngomong soal bonek nih Bu, kan bonek ini terkenal udah di mana-mana ya Bu ya. Apakah arek Surabaya atau orang Surabaya itu pasti bonek, dan kebalikannya apakah orang luar kota itu belum tentu bonek? Gitu. Gimana Bu? Gini Mas Leo, bicara apakah orang Surabaya itu bonek, pasti jawabannya pasti bonek. Karena apa? Bonek ini udah menjadi apa ya? Menjadi ikon Surabaya. Karena setiap kegiatan skala besar di luar dunia supporter, bonek ini aktif menjaga kota Surabaya. Contoh saat Surabaya mulai rame gangster, bonek turun ikut memberantas gangster. Di saat pandemi, bonek turun juga bagi-bagi 1 juta masker, menyemprotkan disinfektan. Itu salah satu bonek itu udah pasti orang Surabaya pasti bonek gitu loh. Kalau bicara apakah orang di luar Surabaya itu pasti bonek, saya bilang bonek ini ada di mana-mana, bahkan di Eropa ada. Gokil. Di Asia juga ada. Eropa mana Bu? Di Asia juga ada. Bonek Malaysia. Malaysia. Bonek Jepang. Bonek Swiss. Bonek Jerman. Gokil. Semuanya ada, gitu loh. Jadi saya rasa bonek itu tuh udah menjadi apa ya, ikon Surabaya secara otomatis. Culture Bu ya. Iya. Secara otomatis kalau bicara orang Surabaya apa pasti bonek? Iya, jawabannya pasti bonek, gitu loh. Kalau orang di luar Surabaya apa juga pasti bonek. Saya kira mereka juga bonek. Karena bonek ini banyak banget. Hampir seluruh Indonesia juga ada. Banyak. Bahkan kemarin terakhir yang waktu final itu bonek juga ada loh. Kelihatan loh. Finalnya timnas kemarin ya, Asian Games. Ya, juga ada benderanya bonek ya. Iya. Jadi bonek itu selalu hadir di saat di mana-mana. Persebaya maupun timnas. Iya. Oke. Bu, kita agak flashback ke belakang Bu. Yap. Terkait dengan tragedi Kanjuruhan kemarin yang sempat rame dan sempat chaos juga teman-teman supporter, dan akhirnya hari ini juga kembali udah mulai mereda Bu. Ya. Ini tanggapan Kapu sendiri gimana Bu? Oke, kalau bicara pasca atau flashback kasus Kanjuruhan itu ada dampak positifnya bagi supporter di luar Malang. Itu memang tidak ada sepak bola yang seharga 1 nyawa pun. Paspornya dulu, di situ dulu. Dan ini kan udah lebih dari 1 yang hilang nyawanya. Secara otomatis semua supporter atau semua kantong-kantong supporter di Indonesia itu mulai memposisikan dirinya itu di situ. Akhirnya mempunyai sifat atau mempunyai kesadaran, tingkat kesadaran bahwa sepak bola ini tidak seharga nyawa. Gitu loh. Akhirnya banyak beberapa kelompok supporter yang islah, damai. Gitu loh. Itu bagus gitu loh. Karena apa? Sebuah perdamaian supporter itu tidak boleh dikondisikan. Perdamaian supporter itu tidak boleh ada yang memfasilitasi.
Biarkan perdamaian itu mengalir dengan tingkat kesadaran yang tinggi sesama Masing-masing masing-masing supporter. supporter. Itu sih yang pengalaman saya seperti itu. Untuk pasca tragedi tersebut, bonek sendiri udah silaturahmi ke supporter lain mungkin Bu? Ya sebagai kepedulian sesama supporter yang kehilangan banyak nyawa, ya kita peduli atas dasar kemanusiaan gitu loh. Akan tetapi semuanya itu kan dikembalikan masing-masing kondisi daerah supporter. Ya. Gitu loh. Jadi teman-teman bonek mengadakan doa bersama untuk almarhum supporter yang di Malang meninggal. Itu hampir sampai 7 hari di beberapa titik-titik kota di Surabaya itu. Jadi itu adalah bentuk bahwa sepak bola nggak boleh seperti ini, nggak boleh kehilangan banyak nyawa. Gitu. Nomor 1 kemanusiaan. Kemanusiaan. Football for humanity. Football for humanity. Itu sih. Jadi ada kepedulian terhadap kejadian Kanjuruhan. Itu yang teman-teman lakukan. Kalau itu melakukan penyalaan lilin 1000 lilin, doa bersama di Taman Apsari, Tugu Pahlawan, dan melibatkan banyak supporter yang lain juga diundang Bu ya waktu itu Bu. Iya, ya karena kebetulan itu tadi bahwa tidak ada sepak bola seharga nyawa dan sepak bola untuk kemanusiaan. Itu sih. Oke. Kan ini kan ulang tahun Persebaya kan rencana kan ngundang Persija nih sebagai lawan match di hari ulang tahunnya. Iya. Dan kalau aku lihat sebelum-sebelumnya waktu Persebaya main di Jakarta juga teman-teman dari supporter Persija juga mengawal pertandingan tersebut. Maksudnya biar nggak chaos lah. Juga menyambut juga kan kemarin. Ya. Nah ini tanggapan Kapo ini gimana? Kira-kira hubungan dari supporter Jakarta dan Surabaya yang dulu panas dan sekarang udah mulai adem ini gimana sih Bu? Apa mungkin Kapo juga ikut dalam proses apa ini bisa dibilang perdamaiannya atau gimana? Oke, jadi seperti ini memang perjalanan di dunia supporter itu dinamikanya nggak datar-datar lulus saja ya. Dan saya itu juga pernah mengalami fase-fase yang dimana berseberangan dengan supporter Persija. Akan tetapi tiap tahun umur kita kan pasti bertambah tuh. Orang akhirnya punya tingkat kesadaran tinggi semua supporter yang dulunya kenceng-kenceng sekarang udah tua mulai meninggalkan hal yang buruk. Itu yang saya ambil dari beberapa teman-teman supporter yang di daerah lainnya. Jadi intinya gini, kita tidak ingin meninggalkan dosa jariah ke generasi bonek. Gitu ya. Jadi sifatnya bukan sebuah perdamaian, tapi gimana kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan benar. Ya kita tahulah di saat Persebaya home maupun away ketika bertemu dengan Persija itu selalu pemain kita, official kita pakai rantis. Ya kan? Begitu juga sebaliknya, pemain Persija maupun official Persija kalau ke Surabaya pakai rantis. Nah, dari awal kemarin di saat Persija melawat ke Surabaya, saat Persebaya menjamu Persija, kita itu beberapa tokoh-tokoh teman supporter, terus perangkat pengamanan, kepolisian, TNI dan pemerintah kota itu benar-benar mempunyai visi misi yang sama bahwa Surabaya ini kota yang aman, kota yang ramah bagi siapapun gitu. Dan itu akhirnya menjadi suatu sinergisitas yang dibuktikan di saat Persebaya menjamu Persija. Yang biasanya pemain dan ofisial Persija kalau dari hotel ke stadion ini pakai rantis, kemarin pakai bus. Dan dikawal bonek. Dan dikawal teman-teman Marshal bonek. Gokil. Itu setelah sekian lama itu Bu, aku nggak pernah lihat. Sekian lama itu. Sekian lama entah belasan tahun. Belasan tahun ya Bu ya. Setelah belasan tahun mungkin. Jadi gini, sederhananya gini. Kalau hidup kita itu melakukan hal-hal yang baik,
suatu saat apa yang kita tanam itu kan berbuah baik. Baik. Dan itu bersambut di saat Persebaya bertemu dengan Arema di PT IKA Jakarta. Oh ya. Yang dimana pemain official Persebaya itu dikawal anak-anak Jack dari hotel sampai stadion. Bahkan diberi motivasi. Jakarta ini rumah kalian. Kalian harus menang. Itu dengungan kata-kata dari anak-anak. Bahkan dibilang Jakarta rumah kalian, Bu ya. Iya. Gokil. Nah, hikmah apa yang kita ambil seperti tadi yang saya sampaikan. Apa yang kita tanam itu baik, kedepannya pasti kita akan berbuah baik. Menuai kebaikan. Nah, di anniversary Persebaya di tanggal 18 ini memang ada friendly match antara Persebaya dan Persija. Nah, ini yang kedua. Yang kedua. Cuman beda momen, kalau ini momennya anniversary. Ya. Jadi kita mencoba menjalin hubungan yang baik. Gitu loh. Antar supporter. Hanya menjalin hubungan yang baik, gitu loh. Jadi di dunia supporter itu untuk kata-kata sebuah perdamaian itu sangat berat, sangat berat. Apalagi Persija Gitu loh. rival Sangat lama. berat. Pro dan kontra itu masih ada, dan kita harus menjaga perasaan-perasaan seperti itu. Akan tetapi selagi sebuah kebaikan itu bersambut kebaikan, nggak ada salahnya kita semua itu berpikir positif. Ya, Itu sih sepakat menurut Bu. saya. Ya semoga aja laga 18 Juni besok ini semuanya lancar, semuanya akan menjadi kebahagiaan massal Ya. dan menjadi suatu memori yang sangat indah di 18 Juni nanti. Karena dicek juga datang Bu ya. Kalau dicek datang masih Masih belum tahu ya. dikoordinasikan sore ini sebetulnya. Sore ini. Sore ini. Dan FYI Gosipnya memang beberapa pihak pengamanan itu meminta Putra Persija datang, dikasih kuota. Oh, dikasih Bocorannya kuota, seperti cuy. itu. Cuman kan hari ini keputusannya. Keputusannya hari ini. Andai kan nanti ada kuota untuk supporter Jakarta, juga nanti kan keputusannya dikembalikan ke supporter Persija. Persija ya. Mereka mau ambil Setuju atau enggak? ya. Gitu aja sih. Ya namanya sepak bola ya, semoga sepak bola di Indonesia ini juga semakin baik, supporternya Ya. baik, liganya baik, timnasnya baik, dan Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar dihormati dan menjadi negara yang disegani, khususnya di dunia sepak bola. Itu Mas Leo. Oke, siap Bu. Mungkin pesan-pesan terakhir Bu untuk teman-teman yang saat ini masih supporteran, masih seneng-senengnya bola. Monggo Bu. Mungkin ada pesan-pesan. Pesan-pesan sederhana sih. Selagi kamu mencintai klub kebanggaanmu, kamu punya tanggung jawab menjaga nama baik dan nama besar Persebaya. Selama diri kamu memposisikan menjadi seorang bonek, maka kamu juga mempunyai tanggung jawab menjaga nama baik dan nama besar bonek. Nah, Jangan lupa 18 Juni, yuk kita ramaikan, kita sukseskan pertandingan friendly match antara Persija versus Persebaya di Gelora Bung Tomo. Satu nyali, wani. Ya. Ya, itu tadi interview kita bareng Kapu Ipul. Matur nuwun Bu, Siap, udah Mas. menyempatkan waktunya. Dan kalau kalian tahu ya, sebenarnya Kapu Ipul ini ada undangan lain ya hari ini ya, untuk aktivitas kegiatan lain. Cuman hari ini beliau langsung menyempatkan untuk datang di studio Bebas. Oke, mungkin sekian dulu untuk episode pertama hari ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di Ruang Tamu.